Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk saham-saham yang alert mulai hari Senin kemarin tanggal 11 sampai hari Kamis tanggal 14. Kita adalah berikutnya adalah saham-saham hasil dari voting ya, Bapak Ibu yang pilih. Saya mohon maaf karena agak telat karena hari ini orang tua saya datang dari kampung, jadi menemanin dulu, jemput dari bandara, ajak makan, menyenangkan orang tua. Dan setelah semua urusan selesai, orang tua istirahat. Nah, sekarang kita urusan kita mencari rezeki ya di pasar saham. Mudah-mudahan berkah. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Ini adalah alert untuk saham-saham yang muncul dari hari Senin kemarin, mulai tanggal 11 September sampai tanggal 14. Untuk tanggal 15 sudah kita buat after market close ya Bapak Ibu. Jadi dari tanggal 11 sampai 14 ini kita pilih lah ada berapa alert saham yang 2 kali, kita pilih 10 dari sekian banyak. Ini hanya bisa 10 di voting. Dari 10 itu kita akan nanti pilih 5 ya Bapak Ibu, itu dia. Nah, alert ini terkirim Telegram bot, Bapak Ibu bisa nanti join Telegram botnya. Votingnya ada di Telegram channel, Bapak Ibu juga nanti bisa join Telegram channelnya untuk memberikan vote-nya ya. Baik, itu dia. Silakan Bapak Ibu join sosial medianya, ada di deskripsi video ya. Nah, disclaimer-nya on Bapak dan Ibu, silakan perhatikan. Jadi ada disclaimer-nya on ya. Oke, biar cepat kita. Ini adalah after market close untuk tanggal 15, sudah ada di YouTube-nya, sudah masuk ke Telegram channel, sudah di broadcast Bapak Ibu. Silakan nonton untuk after market close tanggal 15. Nah, untuk saham alert yang kita bahas di weekly analysis sampai tanggal 14 kemarin, kita akan bahas update-nya untuk tanggal 15. Oke, informasi workshop Bapak Ibu silakan bagi yang ikut workshop. Jadi sudah saya jelaskan berkali-kali untuk workshop trading SPC sudah full kecuali waiting list. Untuk tanggal batch 31 masih ada. Untuk kelas advance hanya bisa diikuti yang sudah ikut trading as business. Hanya ada workshop offline. Silakan nanti yang berminat bisa hubungi saya. Oke, ini adalah alert sahamnya Bapak Ibu, adalah poolingnya, votingnya. Jadi yang paling besar, suara yang masuk adalah 128, ya lebih kecil dari minggu lalu. Minggu lalu kita sampai 130-an. Sekarang dia ada 128 vote yang masuk. Paling besar adalah BRPT. Salah nih ya Bapak Ibu, 23%. Maaf, ini nggak afdol kalau nggak saya perbaiki. Ya, sudah diperbaiki. Ya, yang benar adalah yang di sini Bapak Ibu bisa konfirmasi ke votingnya di Telegram channel. Untuk voting ini Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Tidak harus jadi member, siapapun bisa memberikan votingnya. Jadi 23% BRPT, kedua adalah ESA 12%, lalu ada Buka dan MNCN sama-sama 11%, tapi karena Buka berdasarkan abjad duluan, maka Buka ada 14%, ada 14 vote, 11%, terakhir NRG. Yang sisanya Bapak Ibu ya seperti Omed. Omed ini saya sudah profit lumayan ya Bapak Ibu. Wifi baru alert fresh, TPA sudah naik kencang, cuma ada 2 yang memilihnya. Wika dia bottoming. Oke, terima kasih yang sudah memilih ya Bapak Ibu. Banyak yang memilih BRPT, walaupun dia sudah tinggi, kalau beli sekarang ya sudah telat, alertnya nanti kita cek. Tapi apapun itu kita akan analisa ya update-nya. Oke, bedanya apa after market close dengan weekly analysis? Weekly analysis adalah kita melakukan pendekatan berdasarkan wake up structure kalau bisa dianalisa. Wake up structure ini sudah saya jelaskan di tutorialnya, bisa nonton tutorial tentang volume price analysis, atau bisa juga bagi yang sudah ikut workshop volume kelas advance, kita akan banyak detail sekali tentang wake up structure. Nah, biasanya di dalam trading SBC juga kita akan perkenalkan disebut dengan teorinya. Jadi saya refresh sedikit teorinya. Jadi menurut Wyckoff itu ada 4 fase dalam pasar saham. Dimanapun itu, apapun itu ya Bapak Ibu, selagi dia menggunakan chart price dan volume. Untuk chart price ya terutama, dia ada fase namanya akumulasi, lalu ada marking up, lalu ada distribusi, lalu ada markdown ya. Tinggal nanti di sini divalidasi oleh volume ya, Bapak Ibu. Di sini kalau ada spring, volume, nah dia break. Pertama kali dia break fase akumulasi, maka disebut dengan the best time for buying. Lalu biasanya dia akan turun memberikan second chance to buy. Begitu juga kalau the best time for selling, begitu pertama kali dia break itu ada the best time falling, selling. Begitu dia naik itu disebut dengan second chance to sell. Itu saja Bapak Ibu. Kalau kita melihat nanti F1-nya lebih detailnya di dalam workshop volume price analysis, maka kita akan lebih detail dilihat di sini hubungan antara price dan volumenya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita masuk saja ke dalam analisanya. Kita masuk ke dalam Telegram bot. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam
eh, Telegram botnya ada alamat untuk Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa join. Bapak Ibu bisa belajar, lakukan seperti step by step apa yang saya lakukan ini ya. Silahkan bisa dipraktekkan. Jadi untuk memahaminya memang harus sambil dipraktekkan. Oke, kita lihat saham pertama adalah BRPT. Kita mulai analisanya. Pertama kita cek dulu alertnya, kapan dia muncul, apakah dia fresh atau tidak, ya. Oke, alert BRPT ya. Jadi kita cek BRPT. Nah, BRPT ini ya, dia alert freshnya pertama kali kalau mau masuk itu adalah tanggal 12 bulan 6. BRPT freshnya tanggal 12 bulan 6. Jadi Bapak Ibu kalau masuk sekarang tanggal 14 bulan 9 itu sudah telat ya. Jadi terbaik menurut pengalaman saya kalau masuk itu alert pertama, alert kedua. Nanti ke alert ketiga hingga tinggal saja kalau ada sisa-sisa aja. Jadi kalau udah alert ke 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah alert bagi yang sudah beli dan sekarang reminder untuk menaikkan stop loss atau kita lihat strateginya apa. Apakah sudah kena profit taking atau belum. Oke. Pak, apakah saya bisa beli sekarang? Bisa saja, kan mau beli urusan masing-masing. Tetapi risk dengan rewardnya sudah tidak sebaik ketika dia alert pertama dan alert kedua. Itu ya. Kalau mau beli kan urusan masing-masing. Tapi risk reward rasionya tidak sebaik kalau dia alertnya fresh. Maka Bapak Ibu rajin-rajin monitor kalau ada saham-saham fresh. Apakah cek dulu apakah dia di fase akumulasi atau tidak. Oke, sekarang kita lihat dengan Speedo. BRPT. Jadi ini juga isu dia di BRPT apa renewable energy Barito renewable energy juga mau IPO kan. Saat ini dia berada di extreme grid. Jadi memang lonjakan-lonjakan dia terlalu cepat, terlalu kencang hingga ekstrim posisinya ya. Saat ini kita lihat. Nah, jadi mungkin dia akan turun dulu, cooling down, baru naik lagi kalaupun masih mau naik. Sekarang kita lihat dengan Star BRPT. Oke, BRPT hari ini akselerasi sangat kuat setelah kemarin. Jadi geraknya kan begini Bapak Ibu. Dia akselerasi di zona grid, artinya sangat kuat ya Bapak Ibu ke sana. Lalu dia mulai ada pelemahan, supply-nya masuk koreksi sedikit, adalah pullback sedikit untuk menguat lagi gitu. Jadi memang kalau dia mau menguat lagi dia harus relaksasi dulu. Ini adalah relatif terhadap composite. Sekarang kita lihat dengan weekly Star BRPT. Jadi kita perlu lihat weekly-nya. Apakah masih jauh? Weekly-nya juga sudah tinggi dan dia konsisten setiap minggu naiknya kencang banget ya. Ini perlu diwaspadai. Kita lihat sekarang adalah VPA weekly BRPT. Oke, ini adalah VPA untuk weekly. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kita baca dulu. Volumenya valid ya. Jadi BRPT weekly Evoturas bullish sign, volume sangat besar, white spreadnya wide, closing high, ya trennya semua sudah up. Oke. Lihat. Untuk belinya pertama kalaupun Bapak Ibu mau beli adalah ketika dia break di sini. Oke. Karena dia seperti waktu analisa alat pertama itu dia mengatakan dia mematahin tren ini. Nah, dia grid naik 1 2 3 udah terlalu greedy ini weekly-nya, dia koreksi sekali. Minggu ini dia koreksi untuk relaksasi, lalu dia grid lagi. Ini sudah kencang ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli saat ini risk terhadap rasionya sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Ini sudah pakai weekly padahal ya Bapak Ibu. Jadi kalau pakai weekly itu memang risknya sama rewardnya kita harus lihat lebih besar di atasnya VPA monthly BRPT. Ya, kita lihat di mana. Paling tingginya seperti apa? Ya. Dia sudah mau mendekati all time high. Jadi kalaupun ya saya masih ada sisa sedikit, tapi saya akan pasang sisanya yang saya sisa jual 50% setinggi ini ya. Nanti kalaupun dia jebol maka let profit run. Nah, oke. Karena memang target saya kalau jual adalah di sini, ketika saya akumulasi di sini dia naik ke atas. Patternnya begitu Bapak Ibu, ini stepping out, dia naik ke atas. Nah, ini sudah selalu volatile.
Sekarang kita punya resisten yang di monthly di atas itu, di weekly-nya tidak kelihatan. Oke. Kita nanti lihat VBP monthly-nya. Kita selesaikan dulu monthly-nya. VBP VBP weekly-nya BRPT. Kita lihat di mana zona supply-nya. Nggak kelihatan mungkin. Ya, supply-nya nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Week monthly-nya PBB nggak kelihatan, nggak ada pula ya Bapak Ibu. Oke, jadi benar-benar kita mengacu terpaksa rally based rally lah Bapak Ibu. Jadi strategi yang bisa dilakukan adalah let profit run aja lah, jangan macam-macam dengan BRPT ini. Kita kalau mau profit takingnya di mana? Ya kita punya satu acuan ya resisten di sini. Sisanya let profit run. Jual 50% saja. Tapi kalau mau jual 100% ya urusan masing-masing. Tetapi ini ada resisten ya Bapak Ibu. Dia sekali lalu dites 2 kali tidak berhasil. Nah, ini turun terus. Setiap naik supply-nya masuk. Pasti ada sesuatu. Nah, kenaikan ini ya ini adalah monthly. Monthly-nya tentu ini belum valid. Yang valid adalah di sini. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Ini tingginya segini. Sekarang ini volumenya memang tidak terlalu tinggi relatif. Sekarang kita lihat volume weekly-nya tadi. Jadi kalau dari mazhab volume ini itu monthly-nya ya, kita lihat daily-nya. Nah, ini weekly-nya ya. Kalau weekly memang nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Dia naik memang besar ya, relatif besar sejak bulan tahun lalu. Oke lah, jadi strateginya kalau saran saya let profit run. Apa yang dilakukan? Trailing stop loss. Kita bisa pakai daily ya. Kita lihat dengan VPA. VPA BRPT. Mau satu-satunya cara kalau mau profit besar di BRPT adalah trailing stop loss. Trailing stop loss di mana? Jadi kalau semenjak kemarin itu stop loss-nya kita sudah bisa naikkan ke sini. Sekarang naik lebih tinggi, stop loss-nya bisa lihat ini ada candle merah, stop loss bisa di sini atau di bawah candle ini. Sekarang sinyal daily-nya mengatakan potensial buying climax ya, Bapak Ibu mungkin dia bisa turun dulu. Jadi dia ada buying climax. Jadi kalau ada buying climax tidak langsung turun. Ya, 1 2 3 baru dia turun. Buying climax turun ya, buying climax turun. Nah, ini buying climax mungkin ada hijau tapi turun juga akhirnya dia. Dia butuh satu bisa besoknya atau bisa 1 2 3 baru turun. Tetap kalau sudah climax biasanya ada koreksi. Volumenya meningkat cocok ya, tidak ada anomali, dia daily-nya naik. Kapan beli terbaik kalau di daily ketika dia break di sini. Ya, ini adalah the best kalau kita beli di bulan Agustus ya. Karena dia break, koreksi, ini adalah second chance to buy-nya break ke atas. Sudah, setelah itu let profit run saja. Nggak usah macam-macam dengan BRPT, biarkan dia kena stop loss Bapak Ibu. Trailing stop loss ya, gitu dia. Sekarang kita lihat PBP BRPT. Jadi kalaupun mau turun di sini ada rally base. Ini adalah double Marubozu. Jadi ini adalah demand zone ya, ini dia. Demand zone. Ini adalah demand zone. Jadi kalau mau agresif stop loss bisa di bawah ini. Karena ini adalah double Maru. Ini ada double Maru, berarti candle ini adalah stop loss 2 tick di bawahnya ya. Berarti stop loss-nya low-nya 1265. Stop loss di agresif konservatif di candle merah ini. Oke, udah segitu saja lah. Stop loss-nya biar di situ. Naikkan terus kalau terus BRPT terus naik. Wave BRPT. Iya, dia masih naik ya Bapak Ibu. Oh iya, tapi ada udah ini ya. Baru saya lihat. Ini lihat nih, dia naikannya tinggi. Lalu ada pullback sedikit. Kenaikannya masih di bawah dia. Kalau muncul merah ini, lalu hijaunya lebih kecil, ya sudah terjadi perubahan tren. Saat ini naik, ini malah justru turun. Tapi kita nunggu merah dulu. Oke ya. Jadi indikasi perubahan tren perlu diwaspadai jika wave merahnya sudah muncul. Berikut adalah ESA. Kita lihat alert ESA. Alert ESA. Mudah-mudahan ini bagus juga. Alert ESA price-nya adalah sama di bulan Juni ya Bapak Ibu. Tanggal 5 Juni, tanggal 14 Juli itu adalah early entry. Kalau kita beli di sini risk-nya kecil, reward-nya lebih besar. Sekarang bagaimana beli? Ya mungkin bisa beli, tapi untuk averaging up saja ketika sudah punya harga jauh di bawah, ada sisa kita bisa jaga atas jaga bawah
dan risk-nya, reward-nya tidak sebesar ketika kita beli. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau mau beli menggunakan robot ini kita cek alertnya fresh atau tidak. Oke, baik kita lihat ya. Sekarang kita lihat Speedo ESA. ESA grid dari speedometer dia demand masih lebih besar daripada supply. Kita lihat star ESA rotasi bintangnya. Rotasi bintangnya dia baru masuk zona grid ya Bapak Ibu, sementara di basicnya masih konsisten naik ke atas. Jadi ya itu kita lihat dia baru mau masuk, konsisten di pergerakannya ya. Kalau lihat rotasi bintang kapan dia terbaik beli? Ketika dari panic mulai belok sini disebut dengan habis panic terbitlah hope. Itu yang terbaik belinya ya. Biasanya sudah bottoming di situ. Kita lihat weekly star ESA. Ini weekly-nya bagus ini ya. Jadi weekly-nya masih pelan bergerak ya. Jadi main weekly-nya jangka panjang. Jadi kalau masih acuan weekly nanti di weekly kita entry di daily, tetapi kita masih pegang hold sampai nanti weekly star-nya belok atau dia kembali lagi ke panic ya. Oke, jadi star-nya masih di segitiga itu. Kita lihat sekarang PPA weekly ESA. Di daily-nya jadi ini dia marking up, ini adalah distribusi, ini adalah distribusi. Ini kalau ada gap biasanya dia tutup dulu nih gapnya ya. Selling panic, auto recent secondary test weekly ya, the best time for buying weekly. Ini adalah the best time for buying weekly, biasanya dia akan test memberikan second chance to buy. Kalaupun naik, kita jual di sini 50% karena di sini ada sell mother candle, sisanya let profit run aja ke atas. Oke. Tapi kita masuknya di daily ya. Kita lihat PBB weekly ESA. Kita mau menyelesaikan dulu weekly-nya karena di hari Jumat tentu Oke, ini adalah marking up, distribusi, redistribusi, marking down, selling kemek ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat kalaupun dia break ya ini kita ketemu nama zona demand. Kalau dia target atas ini namanya sebesar ini namanya supply zone. Di dalam supply zone kita cari ada nggak sell mother candle. Ini satu, ini satu, ini satu. Jadi kalau Bapak Ibu kena candle ini bisa jual karena dia berada di sini. Tapi kalau mau cepat, candle yang di sini nih, yang besar ini adalah supply zone, ini dia. Ini adalah sell mother candle sejak dia muncul, panic selling, lalu dia coba rebound ke atas, bisa udah tertutup, baru dia turun ke bawah, bisa jadi. Jadi kalau begitu skenario-nya kita tunggu di sini untuk menyelesaikan satu siklus wake off tadi ya, itu dia. Oke, kita sekarang lihat PPA ESA. Oke. Oh, ESA ini the best time for buying, tapi saya nggak punya waktu untuk memberikan tutorial ya Bapak Ibu ya. Ini bisa di sini the best time for buying ya, bisa juga di sini the best time for buying. Jadi dia biasanya akan turun dulu, apakah ini sudah turun, memberikan second chance to buy, baru dia naik ke atas. Ini selling kemek, authorization secondary test, sign on strength, sign of strength, sign of weakness. Biasanya ini ada volume-volume kecil, ini mungkin fase B. Ini mungkin the best time for buying-nya di sini ya, karena lihat volumenya. Ini mungkin the best time for buying atau ini ya. Ini juga volumenya besar. Jadi biasanya breakout ini harus disupport oleh volume besar. Ini juga didukung volume besar. Sinyal hari ini effort to rise bullish sign. Hari Jumat dia naik ke atas, dia bisa turun dulu Bapak Ibu untuk memberikan second chance to buy. Oke. Biasanya kalau ini ada gap ini akan tutup dulu. Kalau main cepat berarti kita lihat nanti target jual di daily-nya berapa. Bisa jadi ini adalah sell mother candle atau ini. Caranya kita pakai VBP ESA. Ya, target jual kalau main cepat di daily, sell ini adalah supply zone. Berarti ini adalah sell mother candle ya.
Karena muncul yang disebut sell middle candle, setelah dia muncul candle besar, turun nggak naik-naik lagi, itu disebut sell. Dan itu bisa kita start dia kalau ketemu di supply zone, kita jual di sana. Jadi ini kalau target jual dulu di sini 50% Bapak Ibu. Amankan dulu profit karena yang beli di sini nyangkut bisa jadi dia akan keluar. Jadi supply meningkat. Tapi kalau dia turun Bapak Ibu, ini ada rally base rally, ini agresif stop loss di sini, Bapak Ibu bisa buy di sini. Ini demand buy. Yang ini ya, demand buy. Oke. Dia 1 2 3 koreksi dulu naik lagi ya. Ya, oke lah. Bisa jadi the best time for buying sekarang, dia akan turun memberikan second chance to buy. Kita lihat dengan wave ESA. Wave-nya masih bagus, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia naik terus. Lihat ini ya. Di sini terjadi perubahan tren. Ini turunnya Bapak Ibu, ya ini turun. Nah, di sini mulai dia berubah. Jadi sejak di sini nih sudah break, ini alert di sini, maka dia sudah berubah ya. Ajar kanan terus juga. Wah, lumayan bagus ini. Kalaupun dia turun berarti kita bisa buy di bawahnya. Oke, bagus itu. Lalu stop loss tadi Evol, coba lihat Evol ESA. Stop lossnya kelihatan di mana? Ya, stop loss bisa dinaikkan ya Bapak Ibu. Bisa dinaikkan di bawah merah ini ya. Dia break new high, stop loss di sini atau di bawah candle ini. Bisa dinaikkan stop lossnya. Oke, berikutnya kita akan lihat MNCN. MNCN ini bottoming kalau nggak salah. Alert MNCN. Mudah-mudahan fresh. Jadi kalau tadi BRBT sudah terlalu tinggi naik ya. Nah, ini mungkin belum terlalu tinggi. Oke, dia sempat banyak alert lalu terhenti. Kita lihat dulu ya. Tanggal 9, mudah-mudahan dia bottoming ya. Mudah-mudahan dia bottoming. Kita lihat. Speedo MNCN. Saya juga berminat masuk MNCN ini ya. Ini kenapa ya? Rame? Oh, ada. Speedo saat ini netral, artinya demand sama supply sama kuat ya. Kita lihat sekarang adalah Star MNCN. Nah, dia sudah ada pembalikan, tapi kayaknya bolak-balik ya Bapak Ibu. Kalau kita ini ada garis nih. Ini ada garis ketiga zona ya. Kalau dia sudah masuk ke sini, itu disebut dengan the best time for buying. Bukan the best time for buying. Habis panik, terbitlah hope. Oke ya. Mudah-mudahan dia crossing garis segitiga ini. Biasanya dia bottoming kalau di daerah situ. Oke, kita lihat sekarang dengan W-Star. Weekly-nya bagaimana? W-Star MNCN. Agak lama ya. Ini sending. Oke. Oh, jadi di weekly-nya mereka melemah, tidak sempat turun. Harusnya siklusnya ke sini ya. Ya, jadi weekly-nya dia coba melemah, dia coba berbalik. Oke. Tidak apa-apa, kita tahu dia begitu. Artinya di weekly dia coba melawan, di daily-nya dia coba masuk ke zona habis panik terbitlah hope. W-Star, MNCN. Kalau di analisa Wyckoff kita biasanya mengacu kepada weekly ya, salah. VPA weekly MNCN. Nah, jadi kita akan selesaikan dulu VPA weekly-nya, VPP weekly-nya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini tidak ada sinyalnya untuk hari Jumat ini. Volumenya besar, seperti dasar rata, tapi close-nya low. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ini mungkin adalah redistribusi. Oke, ini adalah sell mother candle. Oke, sejak dia muncul, sahamnya turun terus. Oke, turun terus, ini disebut dengan markdown atau marking down. Ya, dia coba terus ke bawah, ini weekly ya. Nah, dia turun lagi, jebol. Nah, masih panik, selling panic. Nah, di sini dia bermain-main di sini ya. Bapak Ibu, dia main-main di sini, volumenya meningkat.
terjadi peningkatan volume, tapi sebelumnya merah-merah, volumenya flat. Ini ada sesuatu, tetapi tidak signifikan karena lihat sini, akumulasinya ada, tapi tidak terdeteksi terlalu kuat. Oke, di daily-nya itu saja kita punya bottoming 505. Jadi stop loss-nya untuk weekly-nya adalah 498 ya, 498. 2 tick 505. Jadi kalau 505, 500 Bapak Ibu bisa buy on weakness di sana. Kita lihat dulu PBP weekly MNCN. Oke, tidak terlalu kelihatan ya Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu di sini ada supply zone. Supply zone. Ya, jadi kalau ini ada sell mother candle, di sini kalau dia sentuh di sini kita jual ya. Jadi membuat trading plan itu. Tetapi ini adalah weekly. Jadi kalau weekly, kalau saya melihat untuk profit taking pertama adalah ini. Ini disebut sell mother candle. Jadi sekitar ini, begitu kita buat trading plan, kena di sini sell. Sell 50% boleh, pokoknya kita sell. Kenapa? Ini ada supply yang kuat. Kalau nanti kita rezekinya terus naik, berarti kita sisanya naik terus, jualnya di sini 50% lagi. Sisanya let profit run. Udah, jual lah. Yang penting sudah residual rasionya sudah tinggi ya, profit terus. Oke, kita lihat sekarang adalah VPA MNCN. Ya. Oke, kita baca ini marking up, ini adalah distribusi, ini marking down ya, Bapak Ibu. Jadi kita memetik new low, ada stopping volume, turun lagi, last point of supply, last point of support ya. Dia selling climax, auto reaction, secondary test, di sini ada sedikit spring. Oke, kita anggap spring. Kenapa? Di sini fasenya mungkin fase B. Bapak Ibu bisa lihat ini, volumenya ada. Sementara itu, asal dia tidak close di bawah 505. Ya, mudah-mudahan kena 500 dia mantul lagi untuk ngambil ya. Oke. Sekarang dia bisa jadi turun dulu. Jadi ini kalau kita buy di sini kena stop loss di 498 itu risknya kecil. Beli di sini hajar stop loss 2 tick di bawah atau 3 tick atau 496 lah ya stop lossnya ya. Jadi kita kasih ruang sedikit. Kita dapat dia mantul ke atas, risknya kecil ya. Mudah-mudahan ini benar-benar fase B, ini benar-benar change of karakter fase B. Kita menunggu the best time for buying-nya. Dia mungkin bisa menunggu sampai sebulan 2 bulan lagi ya, panjang ke sana ya. Mudah-mudahan. Masalahnya di sini volumenya besar tapi dia tidak break, maka dia turun lagi. Ya, sekarang dia turun merah dan climax fall up besar pula. Ini valid pula ya nih. Ini valid. Ya, mengambil. Kita sekarang cek VBP-nya. Kalaupun jadi maksud saya, kalau membuat menganalisa saham itu kita membuat trading plan, belum tentu pasti profit, tidak ada yang pasti. Tetapi kalaupun kita salah analisa, risknya kecil. Itu yang diajarkan di dalam trading as a business. Bagaimana dalam bisnis itu risknya kecil, profitnya besar. Oke, kita lihat VBP MNCN. Kalau kena stop loss biasa saja, tapi risknya kecil, itu yang penting. Oke, aduh ini ada supply sekarang ya, supply Bapak Ibu di sini supply karena dia close di sini ya. Dia close di bawah sini. Aduh. Dan ini volumenya valid pula ya. Ya udahlah, stop loss harus ada berlapis-lapis Bapak Ibu. Ya, stop loss. Saya juga akan pasang stop loss karena saya mulai masuk ke sini kemarin MNCN ya. Mulai masuk MNCN, saya masuk sampai batas 505, saya beli bahkan sampai 500 itu saya pasang order. Jadi bentuknya piramida. Kalau kena 496 stop loss, udah saya pergi ke tempat lain. tinggal MNCN. Oke, begitu strateginya. Kita lihat wave MNCN. Kadang-kadang kan kita sudah punya plan, kita punya bikin bisnis, tapi rezeki tidak ada. Tapi yang penting kerugiannya kecil. Ini soalnya kalau kita lihat ini supply-nya kuat banget ya. Masih valid. Hijau ini meningkat lebih besar. Hijau kalau besok ini merahnya lebih besar meningkat, aja selamat tinggal. Tapi kalau merahnya kecil, baru hijaunya lebih besar, itu ada harapan. Terjadi namanya
trend changing diindikasikan dari waist volume. Volume itu leading indicator. Sebelum berubah dia sudah memberikan indikasi dulu patternnya sudah tidak sudah terjadi divergen misalnya. Oke, sekarang kita lihat saham berikutnya adalah ENRG. Buka belum? Oke, ya buka ya. Buka kayaknya belum ya Bapak Ibu. Saya langsung aja lompat-lompat. Pantasan kok dia tinggal sedikit aja. Buka, saya pastikan buka belum ada analisa ya. Mudah-mudahan tidak ada analisanya. Oke, kita lanjut dengan buka. Alert buka. Sama-sama peringkatnya. Buka itu fresh juga Bapak Ibu. Enggak. Bolehlah fresh ya. Jadi setelah itu ada alert kedua. Jadi Bapak Ibu, fresh di tanggal 7 September, sekarang masih baru-baru, jadi masih bisa entry, risknya kecil. Seperti tadi mention, risknya kecil ya, karena dia fresh gitu. Jadi kalau sudah kayak ber-PT itu tidak fresh lagi. Kalau masuk risknya, rewardnya tidak sebesar ketika fresh seperti sekarang. Sekarang kita lihat Speedo buka. Agak lama ya. Oke, buka saat ini berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Oke, mudah-mudahan demand-nya terus masuk, pelan-pelan, harga terus naik. Kalau itu dia ya, kita lihat star buka. Buka ini tidak ada weekly rotation-nya, nggak apa-apa. Ini lama ya. Buka, buka sudah di grid dan sudah melemah Bapak Ibu. Hati-hati dengan buka, kita lihat dengan alertnya kapan sih buka nih? Kok jadi berantakan? Mouse-nya rusak. Buka tanggal 11 ya Bapak Ibu. Sekarang tanggal penutupan tanggal 15. Oke, udah lama ya. Oke, kita lihat sekarang dengan PPA weekly buka. Jadi mungkin dia hari Seninnya naik, tapi hari Jumatnya sudah melemah. Oke. Jadi ini ciri-ciri saham yang akumulasinya panjang. Lihat, ini adalah marking down. Sejak IPO, dia marking down, ditekan terus, tapi di sini sudah ada perlawanan, orang sudah beli. Oke, sudah beli terus, beli, ditekan terus, beli, jadi pertarungan antara supply dan demand. Lihat ya, pattern weekly-nya ya, volume-volumenya. Tiba di sini volumenya hilang nih ya. Oke, di sini fase-fase mungkin terjadi akumulasi. Nah, sini mulai bergerak nih. Dump, volumenya mulai besar sebesar yang di sini mungkin ya rata-rata. Cuman sinyal weekly-nya dia bilang pseudo uptrust. Pseudo uptrust mungkin dia masih akan turun lagi. Jadi kalau pegang begini ya harus sabarlah, ini sudah berapa bulan. Bisa pegang 2 tahun ya Bapak Ibu, pegang buka baru dia ini ada marking down. Tadi janji saya kan menganalisa pakai Wyckoff. Ini adalah fase accumulation. Selagi dia tidak jatuh membentuk pattern baru, kalau jatuh bentuk pattern marking down baru, maka ini adalah redistribusi. Oke, bisa break, dia membentuk new high, bentuk patternnya terbentuk, ya, seperti ini ada di fase daerah-daerah sini. The best time for buying, second chance to buy, maka dilanjutkan dengan marking up. Mudah-mudahan ya, ini plan kita. Oke, cuman saat ini candlenya seperti ini, volumenya besar pula. Nah, kita lihat dengan VBP weekly buka. Di atasnya kayaknya ada supply-nya nih. Ya, ada supply-nya Bapak Ibu. Jadi dia turun, ini adalah supply zone sekarang. Itu yang membuat dia susah naik. Jadi yang beli di sini sekarang adalah nyangkut ya. Yang beli sekitar 24 nanti nyangkut. Begitu dia coba naik, supply-nya masuk. Naik, supply-nya masuk. Jadi warnanya merah. Jadi ini harus diabsorb dulu, mungkin dia turun lagi, dia naik lagi ke atas. Setelah diabsorb, maka kita akan punya zona akumulasi. Kita lihat dengan VPA buka. Kemudian strukturnya lebih kelihatan ya di daily. Ya. Di daily sebenarnya dia sudah bagus, tetapi sayang sinyal sell-nya juga yang kuat. Oke. Kita lihat di sini marking down, selling climax, auto resistance secondary test, ada sedikit spring baru dia naik. Saya dia naik terbentuk pattern low, high, high low, higher high.
sudah terbentuk pattern. Nah, selagi dia tidak pernah membentuk new low, ini kan new low. Dia tidak membentuk new low sekarang ini. Kalau dia membentuk new low, patternnya selesai ya Bapak Ibu, tadi batal di weekly. Sekarang kita lihat, dia mungkin di sini adalah the best time for buying ya. Jadi kalau kita mengambil ini, ya kita pasang di sini, dia akan menjadi the best time for buying karena dia tidak membentuk new low. Dia break the best time for buying, dia turun memberikan second chance to buy. Jadi dia turun setelah dia break ya dengan volume yang besar saat itu, maka dia turun. Nah, sekarang ini spreadnya tidak terlalu besar. Dia katakan spreadnya below. Tetapi volumenya sangat-sangat besar. Jadi di antara ini saat dia tekan, ini ada yang melawan pelan-pelan ya. Nah, kenapa? Dia muncul namanya Chun. Tekan. Sebenarnya ini masuk demand-nya, tapi supply-nya terus menguat, tapi dia ditahan supaya tidak masuk. Hingga spread-nya di bawah rata-rata, tapi volumenya meledak. Itu namanya Chun ya. Sekarang Chun plus climax fall, ya climax fall, volumenya sangat besar. Oke, nanti kita lihat. Biasanya di sini ada demand zone. Itu yang menahan untuk dia masuk karena orang pasang order buy. Stop loss tentu di lower downtrend bisa ya. Sekarang kita lihat VBP buka. Nah, jadi ini adalah zona supply and demand (SND). Ini ada demand zone mulai dari sini. Nah, ya Bapak Ibu, nanti kalau dia masuk sini akan ada perlawanan karena ini adalah demand zone. Stop loss kita tadi di mid downtrend ya, di lower downtrend, stop lossnya di sini tadi. Nih. 228 kalau udah close di bawahnya kita exit karena filosofinya dia membentuk new low ya. Oke. Jelas itu ya. Sekarang kita lihat wave buka. Wave buka ya, ini sangat jelas dia up move ya, up move wave-nya up, dia bentuk naik. Nah, dia turun dulu selagi ini tidak lebih besar dari aman atau dia segini nanti hijaunya lebih tinggi dari dia masih aman ya. Gitu. Ya, jadi ini merupakan pullback mudah-mudahan asal segera hijau. Kemarin-kemarin ini net hajar kanan, hajar kiri ya, dia jual hajar kiri. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu saja benar nggak itu. Yang penting wajib pasang stop loss. Berikutnya adalah ENRG, Bapak Ibu. ENRG ini saya sudah beli tanggal berapa ya? Kita lihat di sini. Aduh, udahlah nggak salah ya, Bapak Ibu. Kita cek aja waktunya nanti lama nih. Alert ENRG. ENRG kapan dia? Tanggal 13. Jadi alertnya tanggal 13. Jadi sebenarnya kalau mau beli energi ini harusnya kita belinya freshnya di tanggal 6 tanggal 14 bulan 6. Karena sudah naik tinggi. Saya masuknya kalau nggak salah di bulan-bulan mana ya, di sini pokoknya masih fresh lah. Saya masuk di sana lalu saya juga sudah buat the best time for buying tutorialnya. Sebentar saya tunjukkan dulu. Oke, di sini ada Telegram channel Bapak Ibu, dan jangan lupa join Telegram channel. Di tanggal 7 Agustus saya sudah buat. Jadi saya sudah beli di daerah Spring, dia naik ke atas ya. Saya belinya ketika dia turun ini. Jadi di sini saya naik ke atas. Ya, saya beli ini sedikit aja, 2 lot, 3 lot, sedikit saja. Nah, turun ini yang saya pasang order ya. Yang penting tidak close di bawah springnya. Nah, ini dapat barang ya, jaga break dia. Nah, ini saya beli lagi ke bawah karena ini ada alert. Dia break, di sini saya beli lagi ke bawah ya, pas second chance tuh banyak, pas dia pullback saya beli. Nah, sekarang kalau dia sudah naik ke atas, mau beli rewardnya tidak sebesar ketika saya beli di sini. Kayak di fase accumulation. Jadi marking down, sign of strength. Nah, ini kita belajarin di best time for buying, second chance to buy. Jadi tanggal 7 Agustus saya sudah buat ketika alert tanggal 7 Agustus. Nah, 7 Agustus itu sekitar di sini ya. Nah, dia masuknya saya sekitar di sini ya. Ketika ada spring. Ada tekan-tekan volume juga waktu itu. Oke, kita lihat sekarang adalah Speedo
Ada yang bilang pengen lihat analisa energi karena saya sudah masuk. Iya, saya masuknya kelas advance ya. Maksudnya kalau Bapak Ibu ikut nanti kelas advance VPA, kita akan belajar lebih detail. Risknya kecil, rewardnya besar, tapi harus sabar. Karena kita masuk duluan. Rewardnya besar, risknya kecil. Oke. Grid ini adalah ketika demand lebih besar daripada supply, maka dia berada di grid sekarang. Lalu kita cek dengan star ENRG. Energi ya daily-nya sudah naik sangat tinggi, berada di zona grid, sementara sektor energi berputar-putar relatif terhadap composite. Kita cek weekly-nya, mudah-mudahan masih bisa pegang jauh. PPA weekly ENRG, ataukah kita harus menaikkan stop loss? Ya. Target jual ya sekitar 400 ini kita jual 50% ya. Sini ada gap, mudah-mudahan sudah tutup. Kalau belum tutup, boleh dari sini di target jual ya. Belinya harusnya yang tadi saya cerita itu, karena ini adalah fase accumulation, ini marking down, marking up, ini adalah mungkin marking down, ini distribusi, ternyata ini reakumulasi, ternyata di sini reakumulasi, harga minyak asik terus naik. Nah, target jual adalah di sekitar 400 ini, jual 50%, sisanya let profit run. Oke, gitulah ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat dulu PBP-nya. PBP weekly ENRG. Nah, apakah kita bisa menaikkan stop loss? Kita lihat dulu chartnya. Ya, kalau dia mau selesai, maka ini adalah zona demand. Dari tanah kembali ke tanah, dari akumulasi kembali ke akumulasi. Demand zone ya. Jadi kalau dia gagal, dia turun ke bawah, maka dia akan berkumpul di sini untuk membuat siklus baru. Ini kayaknya ada gap ya Bapak Ibu. Nanti silakan cek. Ini kalau ada gap, biasanya sampai di sini tutup dulu. Besar kemungkinan dia tutup gap dulu. Apakah sampai ke atas? Ya, belum tahu. Tapi biasa gap ini dari teori besar kemungkinan dia akan tutup kalau ada gap di weekly. Sekarang kita akan lihat PPA ENRG. Ya. Jadi ini adalah marking down. Bapak Ibu, selling climate authorization, dia turun lagi, ini ada spring. Biasanya kita menemukan volume-volume yang kecil-kecil ya, Bapak Ibu, di sini ya, di sini sekitar warna kuning-kuning ini keluar banyak. Lalu ini mungkin the best time for buying, atau ini the best time for buying, ini adalah second chance to buy, atau ini adalah second chance to buy. Nanti silakan, pokoknya kalau ini ditarik, ya bisa the best time for buying-nya ini, second chance to buy, jadi di sini kita buy. Ya, stop loss di sini kita naik ke atas. Jadi yang beli di sini sudah profit kalau dia beli the best time for buying. Dia profit Bapak Ibu, stop loss bisa dinaikkan sekarang di sini stop loss. Ya. Ini candle besarnya stop loss. Jangan lupa stop loss sudah harus naik. Nanti kalau dia naik lagi membentuk new high close di atas ini, stop loss kita naikkan di sini. Swing. Tapi harus break dulu. Sekarang kita akan lihat dengan wave ENRG. Ya, wave-nya masih upwave ya, masih aman. Aman ini Bapak Ibu. Kalau nanti muncul merah, kalau hijaunya lebih kecil, itu berarti akan terjadi perubahan tren. Sekarang dia masih up move wave. Nah, kalau ini ada sinyalnya ya, Harami Bullish reversal pattern. Bapak Ibu bisa lihat weekly-nya juga. Wave ENRG. Ya kan wave-nya masih besar ya Bapak Ibu. Masih besar. Oke, itu saja Bapak Ibu, 5 saham yang sudah dianalisa mulai BRPT, ESA, MNCN, Buka, dan NRG. Semoga memberikan masukan kepada Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah vote. Ada saham yang memang sudah tidak bisa diapa-apain, tinggal let profit run seperti BRPT. Tapi ada saham yang memang masih bottoming early seperti MNCN dan Buka. Jadi, Buka yang masuk atau enggak ya? Pokoknya pandai-pandai saja Bapak Ibu. Kalau dia sudah tidak fresh, jangan masuk full power, masuk aja sedikit. Tapi kalau dia fresh, kita hitung residual rasionya gitu. Jadi beberapa saham di advance-nya juga bagus. Ya kalau ingin mengikuti workshopnya nanti Bapak Ibu saya ikuti saya bisa jelaskan lebih detail. Kalau di sini waktunya terbatas. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.